up everybody? Jadi pada kesempatan kali ini aku nanya dulu sama kalian, apa kabar kalian semua? Gebetan udah di PHP-i? Udah? Udah belum? Belum ya? PHP-i lah. Oke, jadi sekarang kita akan membahas satu cerita horor tuh ya. Ini sangat urban legend sekali mungkin ya. Mungkin aja. Cerita ini berasal dari Jawa Timur, yaitu hantu Herlina. Mungkin udah tahu, mungkin udah tersebar luas di kalangan kalian. Mungkin udah tersebar luas. Mungkin udah tersebar luas di kalangan kalian. Mungkin udah tersebar luas di kalangan-kalangan kalian mungkin ya. Jadi gini, Cuk. Cerita ini kan mau aku ulik nih. Mau aku ulik kan. Tapi kalian subscribe lah lu channel ini ya kan. Jadi oke, nggak usah berlama-lama. Aku sarankan sama kalian gunakan earphone, simetriskan bentuk rebahan kalian, kangkangkan kaki kalian sikit, matikan kompor gas, seduh kopi dan cekicrot. Di Jawa Timur memang banyak sekali ditemukan tempat-tempat horor. Satu diantaranya adalah pesantren yang berada di Lamongan, yang menjadi tempat Herlina menimba ilmu di sana dulu. Herlina merupakan sosok remaja yang amat sangat cantik dan ramah di kalangan-kalangan temannya gitu. Tapi entah kenapa keberadaan dia di lingkungan sekitarnya itu tidak dihiraukan gitu. Dia kayak dianggap nggak ada gitu. Kayak dibully nggak, cuman dia nggak ada, dianggap kawan-kawannya. Kayak dia nggak pernah ada lah di sekolah itu gitu. Dia mempunyai hasrat, dia mempunyai keinginan, dia ingin dikenal banyak orang, dia ingin mempunyai banyak teman. Namun jalannya mendapatkan perhatian yang salah gitu. Dia mengutil batu akik milik kiai yang mengajar di sana. Sayangnya aksi pencurian itu diketahui oleh santri yang lainnya. Karena tertangkap basah, jadi dia diberitahu kepada pengurus pesantren tersebut gitu. Pihak pengurus melaporkan kejadian tersebut kepada kiai yang kehilangan tadi. Kemudian Herlina dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada di pesantren tersebut. Merasa malu dan takut akan hukuman itu, dia pun melarikan diri dari pesantren tersebut, Cuk. Namun naas yang terjadi kepada dirinya. Dalam perjalanan kabur, dia mengalami kecelakaan, tertabrak dan meninggal di tempat. Pihak pesantren tidak mengetahui kepergian Lina yang dia coba kabur tadi. Pihak pesantren nggak tahu. Terlebih lagi meninggal dalam keadaan mengenaskan dengan kasusnya di pesantren yang dituduh mencuri. Orang tua Herlina tidak bisa menerima kepergian anaknya untuk selama-lamanya dengan sangat mengenaskan. Akhirnya orang tua dari Herlina tadi nekat datang ke dukun yang mempunyai ilmu hitam, yang konon mampu menghidupkan orang yang udah mati gitu, Cuk. Orang tuanya meminta dukun tersebut untuk menghidupkan Herlina agar orang tuanya itu mampu membalaskan dendamnya gitu. Herlina dengan sosok hantu masuk lagi kembali ke pesantren untuk menggentayangi seluruh santri-santri yang ada di sana gitu. Namun usut punya usut, pihak pesantren tersebut nggak tahu kalau Herlina ini udah mati ditabrak gitu. Perubahan sikap Herlina dirasakan oleh teman-teman yang berada di sekitarnya, lebih tepatnya yang berada sekamar sama dia. Dia hanya diam dengan wajah pucat pasi. Terlebih lagi kecurigaan itu datang dari kopernya yang mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali dan bau anyir. Saat Herlina tidak berada di kamar tersebut, teman sekamarnya mencoba membuka kopernya tadi, Cok. Betapa terkejutnya mereka setelah membuka itu. Mereka mendapatkan darah yang sangat busuk, yang berbau sangat tidak sedap. Ketika Herlina dibangkitkan kembali, ada sebuah syarat, yaitu Herlina akan menjadi hantu yang menyedot darah. Hingga suatu ketika di malam Jumat Kliwon, tepatnya tengah malam ini, Herlina meminta diantarkan oleh pengurus pesantren untuk menemaninya ke kamar mandi. Tapi si Herlina tadi udah 2 jam di kamar mandi, nggak keluar dari kamar mandi itu, Cok. Jadi pihak si pengurus pesantren tadi curiga lah, kenapa dia nggak keluar ya kan. Dipanggil-panggilnya lah,
keluar Her. Tapi Herlina tadi nggak menjawab. Akhirnya para pengurus pesantren tadi itu mendobrak pintu kamar mandi Herlina gitu. Tetapi alangkah terkejutnya para pengurus pesantren tersebut mendapati perempuan yang ada di dalam kamar mandi tersebut mempunyai gigi taring yang sedang menghisap darah. Sontak hal ini membuat santri yang lain ketakutan dan melaporkannya kepada sang kiai tadi. Kiai pun memburu hantu tersebut dan dimasukkan ke dalam botol kecil. Suara motor. Nyet. Kemudian botol itu dibuang dan berharap tak satu orang pun dapat menemukan botol tersebut. Cerita horor ini telah lama beredar dan diceritakan secara turun-temurun oleh orang yang tua, dan orang yang dituakan. Kengerian hantu penghisap darah dan memakan korban membuat warga Jawa Timur berharap tidak menemukan lagi yang namanya hantu Herlina tersebut, Cuk. Jadi oke, sekian dulu cerita horor dari perusahaan Onat ya. Perusahaan Onat telah mengumpulkan beberapa fakta-fakta yang berada di kejadian yang ada di masa lampau gitu. Jadi ku bilang lah sama kalian ini ya kan, kalian hargailah usaha perusahaan ini dengan cara kalian klik tombol subscribe aja, kalian tekan loncengnya juga, jangan lupa ya kan. Buat kalian yang lagi di rumah, semoga kalian semua enjoy parah, tidak terkena suatu masalah, tidak didatangi hantu, tidak digentayangi mantan ya. Karena memori-memori dari mantan itu bisa merusak kalian semua gitu. Jadi perusahaan Onat nih yang beranggotakan hanya satu, berterima kasih sama kalian yang udah berpartisipasi untuk mendukung perusahaan ini ya, untuk semakin berkembang, semakin sering memberikan kalian hiburan-hiburan yang sangat apa ya, amat. Dan saya sebagai owner perusahaan Onat pamit mengundurkan diri. And the last, don't forget to subscribe. Peace.